Selanjutnya Mu'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Zainuddin HMR. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Hadratil mukarram yang mulia sahibul fadilah, guru dan pembimbing kajian rutin malam Senin yang menggawangi taklim beserta para santri, guru kita bersama Kalam Ustaz Uzaki Asai. Doain mudah-mudahan guru kita sehat panjang umur. Pimpinan dan ketua taklim beserta pengurus lainnya, sekretaris maupun bendahara dan para penasehat lainnya, orang-orang tua saya, bapak-bapak saya, ada Bapak Haji Sadli, walaupun sudah usia, semangatnya masih luar biasa. Doain orang tua kita sehat. Amin. Masuk juga para Ustadz Nasri, Haji Arifin dan yang lainnya, Mas Purwanto, serta seluruh jamaah bapak-bapak yang juga didampingi oleh tim hadroh. Kita punya generasi dan anak-anak kita yang telah mewarnai membuat acara peringatan Maulid malam hari ini. Dalam pandangan kita, manusia terlihat biasa, namun kalau kita cermati dari kacamata agama, ini sudah sangat istimewa. Karena di dalamnya tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul dan Nabi yang lagi kita agungkan, yang lagi banyak kita sebut namanya. Insya Allah di kemudian hari nanti, saat Allah akan menghisab dan menghitung kita dan akan melewati jembatan Syiratal Mustaqim, maka Rasul akan membalas dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Beliau akan memberikan syafaat dengan satu syarat: orang itu banyak menyebut dan mengagungkan nama serta menghidupkan sunnah serta ajaran. Bulan Rabiul Awal memang telah berlalu, bahkan tidak terasa lebih dari 2/3 ini perjalanan Rabiul Ula. Rabiul Tsani sudah berjalan, tapi semangat umat Islam sampai waya kini masih luar biasa. Ya, peringatan Maulid yang digelar dan diperingati tidak terhenti 1 bulan. Bahkan nanti akan bersamaan dan berbarengan dengan yang namanya peringatan Isra wal Mi'raj, sebagai bukti upaya usaha kita untuk mengingat, mengenang, sekaligus mempelajari bagaimana sepak terjang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena peringatan maut itu salah satunya yaitu bisa berbagi dan bisa meringankan urusan orang dalam kehidupan. Makanya kalau soal peringatan Maulid dijadikan pertentangan, ini sudah di luar koridor ajaran Islam. Bagaimana itu? Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang pernah berkuasa menjadi penguasa di Haramain, beliau juga yang menjadi penggerak utama membangkitkan umat yang pada saat itu terlena dan tertidur.
hingga beberapa kali melakukan perlawanan terhadap pasukan salib, tidak pernah mendapatkan kemenangan lebih daripada 6 kali perlawanan. Hampir-hampir saja umat Islam itu putus asa. Bayangin Pak, kenapa? Karena lupa dengan sepak terjang nabinya. Kita itu mau ngerti ke mau kagak itu bahasa rawi, tapi yang jelas begitu kalimat tersebut dibacakan, muncul di roh rasa rindu dan kangen serta mampu membangkitkan keberanian umat Islam. Bagaimana cara memperjuangkan Islam itu dengan sebenarnya? Dulu Pak, ulama-ulama terdahulu sekelas Abu Abbas Nasaruddin, termasuk Raja Mudofir itu, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau bicara tentang peringatan Maulid, yang dikeluarkannya itu sudah di luar logika dan akal manusia, Pak. Makanya kita kudu punya kesempatan di peringatan Maulid itu bisa berbagi. Yang kaya, orang punya, ada banda, keluarin tuh. Yang punya ilmu, pengetahuannya ada, curahkan demi untuk kesuksesan peringatan Maulid. Yang rajin ibadah, mampu menjaga ibadahnya dengan baik, mungkin doanya gampang dan mudah diterima, juga bantu buat kegiatan tersebut bisa sukses dan lancar. Kalau yang ketiganya nggak ada, kita diberikan kekuatan soal fisik dan tenaga, curahkan, jangan mau ketinggalan. Namanya viral. Gitu Pak. Coba kalau kita lihat, kalau nggak ada peringatan Maulid Pak, umat Islam itu nggak pernah akan ada kemenangan, Pak. Boleh itu tuh. Di tahun 580 ya Pak, oleh seorang ulama yang bernama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengusulkan kepada khalifah yang waktu itu berkuasa di Irak, Baghdad, agar diadakan sebuah sayembara pembuatan pujian sanjungan yang ditujukan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Usulan itu diterima sama Abu Abbas ya Nasaruddin sebagai khalifah di Baghdad, Irak waktu itu. Umat Islam nangis, sadar mereka, keluar air mata, kerinduan makin menjadi-jadi kepada Nabi. Bapak lihat itu ketika hadroh melantunkan kalimat mahalul qiyamnya. Apa yang ada di dalam hati bapak-bapak? Apa yang bapak rasakan? Coba dah jujur gitu Pak. Seakan-akan kita ini pengen banget ketemu Nabi, seolah-olah Nabi ada di tengah-tengah kita dan bersama kita. Memang begitu gambarannya, karena diundang tadi tuh sama anak-anak hadroh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu kan domir mukhatab ya. Domirnya mukhatab, mukhatabnya mukhatab hadir, bukan mukhatab gaib. Ustaz Zaki sebagai guru kita melantun kalimat marhaban marhaban ya nural aini, marhaban marhaban jadal husaini, ya Rasulullahi ahlan bika inna bika nas'an. Kalian, kita lagi mohon pertolongan dan petunjuk dari problem dan masalah yang lagi kita hadapi. Ishadu bidahi fainadahi adimun indah Allah. Karena nama Nabi bisa jadi wasilah, sebab dari semua urusan kita, dari semua problem-problem yang kita lagi hadapi, Nabi itu jadi wasilahnya. Coba Bapak baca doa. Astagfirullahaladzim, barakal ya Allah, ya maulana, ya ma'bud, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Terlihat di palanya, di tengahnya, walaupun matanya udah beragam tuh doa kita baca, merubana apa ke depannya, ujung-ujungnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil. Tuh lihat lah kuncinya itu. Makanya sampai ada hadis Nabi yang berbunyi, man shalla alayya alf amaratin lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah. Kalau ada orang yang mampu berselawat kepada Nabi yang jumlahnya sampai 1000 kali, lam yamut, ada perintah dari yang maha kuasa,
jangan cabut orang itu umurnya. Bayang itu perintah Pak. Jangan cabut dulu itu ruhnya. Lam yamut, tidak akan mati itu orang. Tidak akan meninggal dunia. Malaikat gak berani nyabut mengeluarkan ruh dari jasadnya hatta yubasyara lahu bil jannah. Sebelum ada informasi khobar atau berita tentang kedudukan dan posisi orang itu, bahwa tempatnya di dalam surga, baru mati itu orang. Saudara-saudara sekalian beriman. Ada lagi yang kedua, man shalla alayya alfan. Kalau kita mampu lagi baca jumlahnya 1000 itu salawat, lam tamassahun nar. Api neraka nggak diizinin Allah untuk menyentuh jasadnya. Jasad orang itu nggak bakal bisa tersentuh oleh api neraka. Api nggak bisa marahin dirinya Pak. Oleh makanya itu selawat jangan sembarangan selawat itu Pak. Apalagi guru kita ini mengeluarkan bisyarah dari harta yang beliau punya. Saya sendiri kaget, ini udah jalan di Gandul Pak sebetulnya. Parakan Jati ini masih di sana, Pangkalan Jati jalan juga begini nih. Kalau ada orang kaya bikin peringatan Maulid, seluruh jamaah yang hadir itu akan pulang ngebawa beras kayak gini Pak. Karena saya sebagai mubaliknya juga ngerasain ngebawa beras juga. Sampai supir saya juga ngebawa beras juga. Dan memang inilah yang diperintahkan, ini yang ditekankan. Berapa banyak orang yang mau masak namun nggak ada medianya. Artinya yang mau dipasak. Maka ini cukup menjadi pelajaran buat diri kita. Bahwa apa yang diucapkan oleh Yusuf Hamka tuh, Cina, Tionghoa, Babolong tuh, dia bikin masjid. Ya Pak, mau di Cilandak, mau di ujung no. Ya Pak, kalau kita mau ke Ramat Empang kan turunnya di tol ya tuh. Itu ada masjid yang dia buat. Bapak lihat itu di motonya, masjid-masjid yang dia buat. Semuanya kan serba merah ya mah, tangganya, pegangannya, jendela-jendelanya, kubah-kubahnya itu merah semua dia mah. Tempat wudhunya juga identik merah warnanya. Tuh. Yusuf Hamka. Apa motonya yang ditulis di masjid dia? Hartamu yang kau makan seenak apapun ujungnya jadi kotoran. Lihat itu. Hartamu yang kau kumpulkan berapapun banyaknya cuman akan menjadi warisan. Justru hartamu yang kau infakkan, belanjakan dan sedekahkan, itulah yang akan bisa menyelamatkan. Saya pelajarin tuh Pak Musa Sadli. Bisa begini ya tuh lihatin Pak. Coba Bapak makan enaknya di mulut. Kalau sudah sampai di perut jenis makanan semuanya sama. Tuh lihatin ya. Harta walaupun banyak kita kumpulin, gak pernah ada puasnya, gak pernah ada cukupnya. Kalaupun memang banyak, pendek waktunya. Saya kasih tahu bapak-bapak. Orang tuh biar kaya banget. Mobil 1 pengen 2, udah 2 pengen 3, udah 3 pengen 4, rumah 1 pengen 2, 2 3 pengen 3, 4 terus. Sama itu manusia semuanya begitu. Cuman begitu banyak, nggak pernah ada cukupnya. Kalaupun banyak, pendek waktunya. Belum sempet dinikmati apa yang dimiliki, jatah umurnya habis. Bapak lihat itu. Berapa banyak orang yang udah banyak duitnya, lagi hebat kekayaannya. Belum sempet dinikmati, belum puas, umurnya habis kata Allah. Habis, finish, ambil. Apa yang dia mau bawa, saudara-saudara sekalian. Makanya peringatan Maulid baru sekarang-karang ini jadi beban Pak Saritin. Orang-orang beban, Maulid lagi baik, Maulid lagi baik. Dia coba itu orang sekarang, geblegot orang sekarang. Taruh pego, kegedean ini, lihat. Kegedean itu, gedean berat ini Pak. Coba lihat itu. 17 Agustus Jombang main gede-gedean 5 juta, 3 juta, 4 juta. Diangdut kebayar 45. Coba lihat itu. Yang dibawa tuh sama duit sama dia, saudara-saudara sekalian. Giliran kita musyawarah Maulid, rapatnya berulang-ulang, gagalnya juga berulang-ulang. Padahal kita yang lagi kita mengagungkan Nabi Pak, yang lagi kita memuliakan Rasul. Kita nggak tahu ekonomi guru kita seperti apa, tapi beliau bisa berbagi. Ini luar biasa menurut saya. Makanya saya nggak pernah berani mengadakan peringatan Maulid besar di rumah. Kenapa? Saya tanya kalau belum punya persiapan. Kalau memang belum sumber dananya belum ada, nggak bisa kita ngandelin orang-orang. Karena memang makin kemari nilai orang berkorban itu makin hebat. Apalagi kalau nggak ada pembinaannya, nggak ada pelajarannya. Orang yang sekarang hitung-hitungan sudah sekalian. Nanti orang-orang yang sering membelanjakan harta untuk peringatan Maulid,
maka aku adalah sahabatnya di dalam surga, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Tuh Pak, lihat peringatan Maulid mah. Biar kata begini nih, nikmat anak-anak kita bersemangatnya luar biasa. Ya kan, ngebaca dan ngiringin peringatan Maulid yang dibaca langsung oleh guru kita. Kita cuma ngikutin, hati begitu sangat rasa ingin kangen berjumpa makin menjadi-jadi dengan baginda Rasul. Makanya ada kalimat marhaban marhaban ya nurul aini, selamat datang wahai cahaya kedua mata. Marhaban Jadal Husaini, selamat datang wahai cucu kedua Hasan dan Husain. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fafirli dunubi Ibarakatil hadi Muhammad. Kalau kita punya dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, baik itu penglihatan, telinga maupun tangan serta kaki, dengan sebab peringatan Maulid nyebut nama Nabi, dosa orang tersebut akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkati hadi Muhammad dengan keberkahan yang ada pada Nabi. Ibarakatil hadi Muhammad, petunjuk dan wasilah yang dibawa olehnya, ya kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Kampung tuh kalau gak ada maulidnya Pak gersang, ya kan, nuansanya kurang begitu enak. Makanya kalau udah bikin peringatan Maulid, walaupun saya di rumah belum bikin secara besaran, tapi waktu pembukaan zikir gofilin sudah kita upayakan membaca Al-Barjan Jenazah Ustaz Makroji Amin di rumah kemarin waktu zikir gofilin. Masjid juga udah 2 kali bikin. Nanti tanggal 1 besar-besaran, tanggal 1 November besar-besaran, Bapak dan Ibu digabung jadi satu di Masjid Al-Mutmainah. Saya bilang disitulah kita kalah dengan orang-orang dulu. Kalau peringatan Maulid, orang dulu Pak nggak sepinter orang sekarang. Kolaknya cuma sampai di pohon jengkol. Tapi kalau bicara tentang pengorbanan peringatan Maulid, orang dulu nggak ada tandingnya. Bapak itu zaman Amir Gaam. Pisang lu jangan tebang semuanya, sisain buat peringatan Maulid. Ini empang bu perayaan ikan, jangan semuanya dijual, siapin yang gede-gede tinggalin. Makanya orang dulu kalau peringatan Maulid main heboh-hebohan. Saya ngalamin itu Pak di Serong. Orang umur saya udah 54 kok. Saya masih muda. Bapak itu di jembatan Serong dulu mau Maulid Pak, yang namanya Grogol, ya Cinere, ya Krukut, nyampe ke Serong, nyambung jadi satu. Di sono mulut, di harus Serong, nyampe ke sono. Kalau Serong kan enggak, cukup majelis taklim malam Senin. Itu juga enggak semuanya datang. Ada WA-nya, saya tidak bisa hadir karena saya sedang nganterin besan. Lah, ya kan? Coba Pak, ya mungkin itu ilat boleh karena ada sebabnya, nggak jadi masalah. Ada yang kagak mau pergi tidur-tiduran, lihat enggak? Nah, yang tidur-tiduran itulah Pak, yang memang orang itu nggak diundang sama Nabi. Ya kan? Coba bayang tuh lagi malam bola, baru tiba ngelawan Irak, digadangin, bola habis, ajan masuk, tidur kan gak semenggak tuh. Terus saya, ya kan? Berapa lama itu sholat, berapa lama dia gadangin itu. Begitu masuk sholat, bukan malah pergi, malah tidur. Ya, kepak baru timbang dunia doang kita. Ujiannya, kita udah kalah. Hawa nafsu kita menguasai akal sehat kita. Di mana kita mau beriman kepada Allah? Ini Pak, juga harusnya bukan guru bagi kita ini Pak, secara logika nih. Guru kita yang malam hari ini kita kudu subsidi harusnya Pak. Coba deh. Benar itu Pak, udah perintah Pak, perintah agama begitu. Guru yang perlu kita subsidi. Tapi guru bisa berbagi, doain guru kita biar banyak rezekinya. Gitu Pak, dia yakin dah. Bertuanya orang hebat Pak. Ilmunya beliau amalkan, amal kita. Orang saya aja kalau mau bikin di rumah, maaf nih tahajud binimah, saya bilang sama istri saya, bikin sembako untuk para asatid sebanyak 100 dulu. Hitung,
Satu kantong berapa anggarannya? Kalau 100.000 isinya apa aja? Saya tanya tuh. Buat para guru-guru dulu. Misalnya terlalu besar, kurangin. Kalau seandainya 60.000 sekantong, isinya apa? Tuh saya Pak, kalau ibu saya mau bilang. Berapa anggarannya? Coba 3 sampai 4 juta untuk berkat gurunya doang. Bagaimana dengan jamaah talimnya? Hitung. Satu orang 30.000. Hitung kali 500 orang. Berapa biayanya? Coba itu, kalau nggak ada persiapan begitu. Ya kan, ada orang-orang kaya, rumah mau dibeli. Ya kan, tanah 4-5 miliar dibayar. Maulid pego, ya. Gimana Islam mengetop begitu? Bener nggak? Ya kan, guru pego, ya. Properti bagaimana properti mau jago begitu? Padahal tuh kalau dia mati, dia meninggal dunia, bocah mah girang karena banda bapaknya, tapi anak belum tentu ingat sama orang tuanya. Banyak udah gitu Pak, bisa. Boleh kita ninggalin anak, boleh, siapa yang larang orang berita agama. Tapi agama ngajarin kita, kalau kita mati kudu bawa modal. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Malma itu fi qabrihi ila kal gharikil mugawisi. Korea. Apabila ada yang mati nih. Barang siapa yang meninggal dunia, mati maksudnya. Lalu dia enggak bawa bekal, enggak ada amalnya, dia mati karena lagi hidup enggak pernah dia beramal berbuat baik. Maka seperti orang yang berlayar di lautan tapi tidak ada perahunya. Oh, lihatin, Bapak lihat. Orang berlayar di lautan nggak pakai perahu, pakai logika aja makal nggak bakal selamat, lelep bisa dia. Orang pakai perahu aja belum tentu selamat. Bapak lihat itu, saya pernah nyebrang di Bakauni, masih belum jalan nggak ada masalah. Begitu di tengah, gelombang tinggi, angin kencang. Oh, itu perahu yang geladak bawahnya diisi truk sama bis. Geladak kedua mobil-mobil kelas minibus. Orang geladak ketiga mobil banyak di geladak pertama dan 2. Itu perahu goyangnya luar biasa. Bapak lihat saya. Goyang orang, nggak bisa duduk, tuh balik tuh lihat. Diri jatuh, orang pada nangis, pada teriak-teriak. Itu lihat ombak. Perahu itu nggak ada apa-apanya, pada geladak truk bus pada masuk di dalam geladak pertama. Kan pertama tuh geladak diisi sama bus semua, truk-truk. Masuk dulu, mobil minibus kelas apaan sampai Nia terus sampai Fortuner di geladak kedua nggak nyampur sama truk dia. Coba orang bertiga, oleng itu, apa kata saya? Wah mati juga dari gue nih, mati nih. Bapak kayak ada daun ditaruh di empang, daun. Padahal tuh perahu segede apa dibuatnya, kalau udah di tengah lautan, kayak apa digoyangnya. Pantes kalau Titanic tenggelam di Samudra Atlantik itu. Ya kan, bayangin itu. Karena pembuatnya ngomong, ya kan, Tuhan saja tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Bayangin tuh pembuatnya. Timbang dibenturin doang Mas Haju. Ya kan, dibenturin doang dikit, dak, nabrak karang. Tuh perahu paling hebat tahun itu dibuat itu, Titanic itu. Nabrak doang, karang ditabrak tak, tenggelam tengah malam. Bapak lihat itu. Allah mau digituin Pak. Tuh. Makanya kita bersyukur dah, kita mah nempel aja sama guru. Orang sekarang hitung-hitungan punya. Sekarang majlis taklim semuanya sama, setiap saya ngajar. Malam nih ditawarin, gak ada yang narik. Saya tanya Pak, saya dengerin tuh. Ayo siapa yang mau ke tempatan? Nah karena gak ke tempatan, nanti tunggu informasi selanjutnya. Lihat coba itu. Ada di informasi selanjutnya, apa kata dia? Karena tidak ada yang narik, ada WA ke saya, guru ngaji libur dulu. Lihat coba itu. Kacau itu. Ngaji libur dulu, bayangin itu. Ampun-ampunan saya. Udah semuanya semua Pak, di tempat wilayah semua sama. Tuh lihat Pak, Masya Allah itu. Padahal umur kita ini bukan naik bapak-bapak. Bapak dapat tulisan di sono 70. Bapak udah pakai 67, tinggal 3 itu Pak. Siapa bilang umur nambah? Gak masuk akal. Orang nambah umurnya gak ada, orang yang nambah umur gak ada. Orang disuruh udah ada tulisannya. Bapak maranin tulisan itu.
Liatin. Cuman bisa naik, bisa kurang tergantung lagunya kita tuh. Ya kalau kita silaturahmi rada rajin, sedekah juga rada open, naik juga tuh umur. Karena silaturahmi kagak, sedekah koret, umur pengen naik gimana sejarah gitu. Gak ada begitu-gitu saudara-saudara. Saya lelah bener sebetulnya, ini cuma rezekinya Ustaz Zakir bener. Orang saya dari pagi, ya kan, kemudian di Nurul Quran sana kali mulia, berangkat lagi saya ke Pasir Putih. Tadi kuliah subuh di Masjid Al Istiqomah perempatan Mampang no. Boleh itu. Semalam maaf tadi sini mah jam 3:10 udah bangun, sampai sekarang masih melek. Tadi saya udah payah banget, udah doyong saya batu setelah maghrib itu. Mau tidur udah 4:30 itu karena saya udah payah banget, gak bisa dilawan. Tamu dari BJ RT Jalani. Dia pulang, Umi Nunung sama si Salam bininya datang sempuh mau maulid. Ya coba itu Pak. Gitu saya mau istirahat dikit terbahan dikit, giliran ngaji di masjid. Emang saya bikin tuh program kalau saya kagak ada, lah kan orang demo nyuruh doang ngaji. Ya guru kagak diaten kan gitu orang sana mah. Semboyongan bok jalan terus Pak saya. Takrir qiraatil kutub. Ya kan? Dan kaul sarah daripada kitab Dubaul Hadis. Baru sampai di Fadilati Bismillah. Itu tadi Nasri ada. Mau pindah lagi ke bab selanjutnya di Fadilati Sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis tuh baca kitab segitu, baru sampai situ. Habis membayang Isya kagak bisa bangun di masjid karena ngantuknya berat. Ketiduran aja. Pak Udin kurang konek, lampu dimatiin kan iseng saya jadi bangun saya. Lampu dimatiin terpulang Pak. Sampai di rumah semboyongan, berangkat apa kagak ini ngaji, ya udah semboyongan. Pergi apa enggak ini itu Pak, liatin ke saya. Akhirnya saya paksakan ngambil tas. Saya jalan Bismillah terus bawa boyongan dikit. Sampai di sini Tegar, alhamdulillah. Temu guru ikut maulid sama Nabi. Berkah insyaallah, alhamdulillah. Enak Pak ngaji. Pantesan aja Nabi Musa sampai ditawarin nama Allah. Ya Musa, uhiya ila Musa alaihi salatu wassalam. Aturidu an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisani. Wa min ruhika ila badanika wa min samika ila udunika. Taksiri salat ala Muhammadin ya Musa. Lihat. Nabi Musa ditawarin. Bayangin tuh Pak, selawat. Makanya selawat berkada. Selawat aja, orang kalau gak selawat man shalla alayya sholatan wahidah ya sallallahu alaihi wasallam. Satu aja kita baca balasan 10. Coba apalagi kita baca lebih daripada 10. 10 100 100 1000 alfa alfi maratin sampai 1.000.000 tuh liatin. Enak banget tuh berselawat. Begitu bapak-bapak sekalian ya. Ini guru kita udah berkorban, udah dikasih ini buat kita masak. Berarti ini kode bahwa malam hari kita enggak madang-madang saudara-saudara. Ya karena kita dikasih bahan ya enggak. Begitu Pak. Masya Allah guru biar diganti ini nama ya. Wa anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang telah dikeluarkan dan dibelanjakan, Allah yang akan menggantikan dan melipat gandakan pahalanya. Gak ada yang ketukar Pak. Kalau sedekah itu pasti ada balasannya. Yang susah ikhlas. Kalau ikhlas susah karena gak kelihatan. Tapi kalau sedekah langsung dibalas sama Allah. Yakin itu Pak, dibalas sama Allah. Kita ngeluarin duit 200.000, datangnya 500, bayangin 200.000 kita. Abang saya datang tuh mau maghrib sekomat. Ngapain Bang? Kalau punya duit pisan gua. Terus ya gua mau ngambil pisang, ada nggak? Ada. Bagi gua dulu sini, nih Bang. Tuh. Cukup nggak? Cukup. Begitu dia pulang, Minunu datang tuh ngasih 500.000. Bapak lihat dah. Masuk akal nggak? Tuh pas sedekah mah langsung balas. Punya duit saya 500. Ya kan? Ntar tambahin sama guru kita ya. Nah banyak kita.
Kalau beliau mah orang paham, orang ngerti. Yang kagak ngerti mah kan susah ngamal juga. Yang kagak ngerti mah gak bakal bagi orang kagak ngerti. Kalau ngerti membagi orang Pak. Kayak saya naik arisan bini saya tanya, kamu naik arisan? Iya, guru jangan lupa tuh saya Pak. Belanjain sembako paling gede pego, kata saya. Kasih gurunya 200, tuh girang mot. Bini saya didoain tuh mustajab, panjang neng, biar panjang umurnya neng, biar berkah neng ya, biar sabar ya neng, biar sehat ya neng, biar dia sungguh senang. Kalau udah di sini doanya banyak, wah itu Pak. Mustajab itu, lo coba deh. Coba kalau kagak, nggak bakal doain itu. Begitu bapak-bapak, ya, sadaqtan faul balan, tasadaqtan faul balan. Ini berkah buat kita semuanya. Gak apa-apa ngaji masih ada malam, karena saya berangkat ngajinya sendirian. Dia kalau malaman saya iseng juga. Ya, jadi sampai sini aja. Mudah-mudahan walaupun 40 menit saya bicara, ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ya Pak ya, jasanya Sholahuddin Yusuf Al-Ayyubi waktu beliau menjadi penguasa Haramain. Beliau tuh pernah menjadi penguasa Haramain Pak. Pernah menjadi gubernur di Haramain, di Mekah dan Madinah tuh Sholahuddin. Maka setiap bulan Zulhijjah, setiap orang yang berangkat haji dipesan sama dia pulang kudu melaksanakan kegiatan peringatan Maulid, karena Maulid itu pernah dilaksanakan secara besar-besaran di Masjidil Haram dan Mekah pada masa pemerintahan dia. Termasuk zaman Raja Faisal tuh yang dibunuh oleh keponakannya, asal kerjaan Amerika tuh. Orang-orang dikit-dikit ke Mekah sampai sini bilangin, di Mekah nggak kunut, lu belajarnya belum tuntas. Di Mekah nggak ada wiridnya, ya kan? Soalnya di pusatnya nggak kunut, masa di sini mau salah kunut, belajar dia bener loh, ya nggak? Iya, namanya ahlul balad. Kalau orang sudah imaman, makmuman ikutin, nggak ada sejarah. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Lihat Bapak bermakmum, kenapa nggak ngikutin imam? Batal itu. Lihat. Pakai paham di sono nggak kunut, lu jangan main di sini, di sono di Mekah. Begitu logikanya. Karena Mekah menganut mazhab Imam Malik. Oh, lihat. Makanya Imam Syafi'i pinter. Imam Syafi'i itu gurunya dua. Yang paling terkenal, pertama Imam Malik, yang kedua Imam Hanafi. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal murid Imam Syafi'i itu. Bayangin tuh Pak, sampai begitu. Orang membayang singkat habis salam bangun lu kayak bener banget. Kalau lagi sholat ingat apaan baik, kita orang dulu tertib kalau sholat, istighfar dulu. Karena kalau di sholat kepala kita ngayap, apa bikin ngetan, bener nggak? Udah sholat kedik mulu, tangan gak berhenti, mungkin gudik kali itu dia, ya kan? Nggak mandi kali itu bocah kami saya, agak bisa berhenti garuk-garuk, entar atas, entar bawah, entar bawah. Wah ilaha illallah, begitu saudara-saudara sekalian. Ya kalau saya riwayatkan bapak-bapak, waktu Imam Syafi'i datang ke makam Imam Hanafi, karena beliau terlambat mendengar informasi beliau meninggal dunia, maka beliau berangkat ke makam Imam Hanafi dan menghatamkan 7 kali baca Quran di makamnya, lalu sampai sholat subuh. Begitu sholat subuh Imam Syafi'i, dia tidak berkunut, muridnya protes. Oh, lihatin Pak. Ya, di situ keterangannya hebat. Mungkin itu mah kejauhan kali, karena masanya beda. Lihat Pak Hamka yang diundang Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Jakarta. Dan sampai sholat subuh, dia sholat jadi imam dan dia berkunut, dia diprotes oleh muridnya. Di situ dia memberikan keterangan yang luar biasa. Oh Pak, jadi bisa saling menghargai. Kita siapa? Berarti bang bener doang sholat di masjid orang yang kunut kita diri menjaga kan geblek banget itu sama saya. Waduh, luar biasa ya. Begitu saudara-saudara sekalian, jadi panjang juga ini ngomong ya. Jadi udah ngeriap juga ini, karena kita tegar juga. Doain guru kita biar sehat ya, rezekinya biar berlimpah. Apa yang dikeluarin gak usah pakai malu-malu, bawa aja, ya kan? Walaupun guru yang ngasih, bawa aja Pak. Apa-apa kan sudah disedekahkan, insya Allah ada gantinya, gitu. Gitu ya Pak, gitu luar biasa ya.
Saya juga kalau dikasih saya bawa, kalau dikasih itu namanya rezeki kan begitu ya. Udah ya itu aja. Doain guru biar sehat ya Pak ya. Guru biar sehat, panjang umur gitu. Oh sekarang saya suka ngerasa kurang sehat juga saya. Waktu Kamis lalu tuh saya sakit jam 2:30 malam, Masya Allah. Kalau gak ada umur gak ada Mas saya itu. Karena umur masih ada, jadi hidup pagi. Gini aja bingung saya juga bingung, Masya Allah. Sebegitu itu Pak ya. Allah kasih umur kita masih berkah. Begitu Pak ya. Guru kalau nggak ada kan tempat kita cuitan curhatan nggak ada guru ya. Begitu bapak-bapak ya. Dah itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Peringatan Maulid yang kita gelar, anak muda tetap semangat. Waktunya belajar, jangan pengen ngajar. Ntar mengajar ada waktu dan masanya. Kadang kalau timbang bisa dikit lu menjadi guru wah ya. Terus sekarang mah ya. Saya ada tuh ngalamin Kang Ojek saya, Kang Ojek pegang daftar saya, dengerin saya, rekam YouTube saya, rekam drama saya. Ujung gantiin saya ceramah kan geblek banget terus. Ya kan Pak, saya lihat ada yang kirim deh nih bocah ya. Ya kalau lu bisa ngaji mah nggak masalah. Lu ngaji dia kagak bisa, baca Quran lu siaur-auran, guru mau baca kitab. Gayanya ngikut guru. Wah, tuh guru MR katanya guru saya tuh dia. Lu ngaji sama gua kagak, ngatur gua jadi guru ceritanya sih. Dan nekat tuh sekarang begitu ya. Saking lamanya ngikutin gua 10 tahun. Rupanya enak kali bujuk ceramah 7 hari. Diadu keluarganya, terusnya begitu lagu. Ya Allah ya Rabbi ya. Jadi kamu mah belajar aja timba terus nih, ambil guru kita ilmunya nih, timba terus ambil. Patuh gue sama guru suruh ngapain bae udah, lagu ilmu pindah sendiri. Begitu Pak ya. Sama guru mah tajim doang ya kan, mahaba aja tulus sama guru suruh ngapain kek, lagu ilmu pindah coba dah. Ntar kamu pas sudah berumah tangga, pas punya istri, tuh kelihatan nanti ilmu muncul sendiri. Kalau guru udah redo, dah kamu redo, jalan tuh ilmu, coba dah. Kalau orang dulu mau jangan kata ilmu, air guru dibagi 2. Nah, guru melayani air mau tuang begitu. Air kagak habis minum karena air gelas guru dibuang kan goblok banget tuh. Emang gurunya penyakitan meninggal gitu ya. Buang air gelas-gelas dibuang kata goblok banget. Nah, itu aja, mohon maaf ya, nanti doanya guru kita Sohibul Bait Sohibul Fadilah. Allahumma biqla wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan mutiara-mutiara ilmu yang beliau sampaikan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita niatkan min umuri dini wa dunya wal akhirah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim antal karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yunafiqu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وبحرمة سيدنا محمد وببركة قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وذنوب أهلنا وجماعتنا وجمعياتنا وأهل قريتنا في هذه القرية من جميعهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى
أرواح جميع من ذكرت أسماؤهم قبل هذا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرة من خفار النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وارزقنا يا الله وارزقنا علما نافعا ومن متقبلا قلبا خاشعا وذنبا مغفورا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا من غير تعب ولا مشقة ولا ضر إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إنا نسألك يا الله من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا